Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel di Kairunisa. Di video kali ini aku mau bahas Tsutomu Miyazaki. Siapa sih Tsutomu Miyazaki ini? Buat kalian yang mau tahu, jangan di skip video aku. Kita langsung ke videonya aja. Tsutomu Miyazaki lahir pada 21 Agustus 1962. Jadi dia ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia ini lahir prematur. Tangannya atau lengannya tuh kayak gini, cacat. Karena kecacatan tangannya itu, dia nggak bisa nekuk tangannya itu ke atas. Kecacatan tangannya ini jadi bahan bulian sama teman sekelasnya atau teman sekolahnya. Bahkan keluarganya pun bersifat acuh. Itulah yang menyebabkan Tsutomu tambah depresi. Dan dampak dari depresi tersebut membuat Tsutomu Miyazaki ini hingga ingin mengakhiri dirinya. Nah, untuk mengatasi penolakan sosial ini, Tsutomu lebih suka mengurung diri. Ketika dia melanjutkan sekolahnya di Meidai Nakono High School di Tokyo, dia sempat menjadi siswa yang berprestasi. Tapi gak lama dia prestasinya itu tuh turun karena dia lebih suka baca komik dan dia tuh gak belajar sama sekali. Makanya prestasinya dia itu turun. Nah, itulah sebabnya dia gak masuk ke universitas yang sangat diinginkan oleh orang tuanya, yaitu Universitas Meiji. Setelah lulus pada tahun 1980-an, si Tsutomu ini kembali lagi tinggal bersama orang tuanya. Saat dia tinggal bersama orang tuanya, dia harus berbagi kamar kepada adik perempuannya. Selama si Tsutomu tinggal di rumah orang tuanya ini, ternyata adik-adiknya tuh membenci si Tsutomu ini. Si Tsutomu ini dibenci sama adik-adiknya karena kecacatan yang dia miliki. Hingga suatu saat adik Tsutomu memergoki si Tsutomu ini sedang mengintip adiknya sedang mandi. Itu sebabnya Tsutomu dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya hingga Tsutomu pergi ke rumah kakeknya atau tinggal bersama kakeknya. Berbeda jauh dengan orang tuanya, kakeknya justru lebih sayang sama Tsutomu dan juga lebih perhatian pada Tsutomu. Kakeknya ini selalu mendengarkan keluh kesah Tsutomu dan pada akhirnya kakeknya itu meninggal dan membuat Tsutomu tambah depresi lagi karena orang yang mengerti dia itu sudah meninggal. Nah, abu si kakeknya dia ini dimakan. Kenapa? Karena menurutnya dengan cara dia memakan abu kakeknya ini, dia bisa selalu dekat dengan kakeknya. Nah, masuklah lagi dia ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ini, dia makin brutal. Brutalnya dia ini aneh, memotret selangkangan wanita-wanita yang sedang bermain bola tenis. Dan di apartemennya ini kerap kali menyimpan majalah-majalah porno. Pada tahun 1988, Tsutomu Miyazaki menculik korban pertamanya yang bernama Mari Kono yang masih berumur 4 tahun. Pada saat itu, Tsutomu Miyazaki mendekati Mari Kono. Tsutomu Miyazaki membawa Kono ke hutan di sebelah barat Tokyo. Kemudian, Tsutomu Miyazaki ini membunuh Mari Kono dengan cara menyekapnya hingga mati. Ketika Mari Kono ini sudah meninggal, Tsutomu Miyazaki ini menelanjangi Mari Kono dan memperkosanya. Dengan hati-hati, Tsutomu ini meninggalkan jasad atau mayat si Mari Kono ini di tengah hutan. Setelah berminggu lamanya, Tsutomu Miyazaki ini balik ke tempat di mana dia naruh mayat atau meletakkan mayat si Mari Kono ini. Jadi, Tsutomu Miyazaki ini kembali lagi untuk memutilasi mayat dari Mari Kono ini. Dan
anehnya tuh, kaki sama tangannya ini disimpan di lemari apartemennya dia. Dan gak sampai situ aja, ia memisahkan daging dan tulang dari lengan dan kaki Marikono. Kemudian tulangnya Marikono ini dihancurin jadi bubur gitu. Kemudian dipaketinnya lah tulang gigi sama baju ke orang tua korban. Maksud dari Tsutomu Miyazaki ini adalah nantangin. Nah, selain itu juga ada surat berisi teka-teki. Dan isi dari teka-teki si Tsutomu Miyazaki ini adalah mari, kremasi, tulang, selidiki, dan buktikan. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Nah, karena si Tsutomu ini sangat bersih dalam melakukan aksi pembunuhannya ini, polisi pun juga belum bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan si Marikono ini. Di tahun yang sama, namun beda bulan, yaitu Oktober 1988, si Tsutomu Miyazaki ini melakukan aksinya yang kedua yang bernama Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun. Pada saat itu, Tsutomu melihat Masami sedang berjalan pulang. Nah, dengan cerdiknya si Tsutomu ini, Tsutomu menawarkan Masami untuk pulang bareng. Nah, mulailah si Tsutomu Miyazaki ini melancarkan kejahatannya kembali. Sama kayak kejadian si Marikono, si Masami ini dibawa ke hutan juga, diperkosanya lah, lalu dibunuhnya lah, dan mayatnya itu dibiarkan begitu aja, gak ada akhlaknya. Tapi bedanya saat pembunuhan Masami ini, si Tsutomu Miyazaki ini nggak ngirimin paket misterius kayak yang dia kirimin ke orang tuanya Kono. Mayat yang ketiga adalah Erika Namba. Nah, jadi si Erika ini sama kayak si Masami. Namun bedanya kalau si Erika ini dipaksa sama Tsutomu supaya masuk ke mobil. Nah, si Erika ini sama kayak Masami, diiming-imingi supaya tidak diculik orang, padahal kenyataannya justru adalah dia. Nah, bedanya pembunuhan si Erika Namba ini, kaki dan tangan Erika Namba diikat dan diselimutin lalu dibuang ke parkiran. Bajunya itu baru dibuang ke hutan. Nah, jadi si Erika Namba ini sama kayak nasibnya Marikono, tangannya dipotong sama kakinya. Nah, si Erika ini diperlakukan sama seperti Marikono. Marikono kan dapat surat. Nah, kalau si Erika ini, isi surat misterius yang dikirim dari Tsutomu Miyazaki ini adalah Erika, dingin, batu, tenggorokan, istirahat, mati. Orang tuanya juga melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Jadi, pelaku pembunuhan ini adalah satu orang yang sama. Nah, polisi pun makin kesulitan gitulah mencari siapa pelaku pembunuhan ini. Masuk ke korban yang keempat. Korban yang keempat namanya adalah Ayako Namoto yang berusia 5 tahun pada bulan Juni 1989. Ia meyakinkan Ayako ini untuk difoto. Lalu mungkin si Ayako ini gak mau. Mungkin ada pemberontakan lah. Nah, kok nana terus. Akhirnya Ayako dibunuh, dibawa pulang ke apartemen. Kemudian mayat yang dibawa pulang itu diletakkan di lemari. Sesampainya di rumah Tsutomu, si Ayako ini gak segan-segan dilecehkannya kembali. Gak sampai situ aja, si Tsutomu Miyazaki ini juga memotret Ayako Namoto hingga masturbasi.
Dan lebih parahnya lagi, si mayat Ayako Namoto ini dimutilasi, darahnya diminum, daging dari kaki dan tangannya itu dimakan sama si Tsutomu Miyazaki ini. Setelah mayat Ayako ini membusuk, dipotongnya lah lagi badannya. Tsutomu Miyazaki ini membuang tubuhnya itu ke kuburan. Lalu kepalanya Ayako ini dibuang ke bukit-bukit terdekat. Karena takut polisi menemukan tubuh Ayako, 2 minggu kemudian Tsutomu Miyazaki ini kembali untuk mengumpulkan bagian tubuh yang sudah dia buang dari berbagai tempat, lalu ditaruhnya lah di kamarnya. Nah, jadi si Tsutomu Miyazaki ini mau ngelancarin lagi penculikannya yang kelima, tapi gagal. Singkat ceritanya gini, ada 2 kakak beradik yang lagi main di halaman rumah mereka. Lalu si Tsutomu ini memisahkan dari adik sama si kakaknya. Sang kakak memanggil ayahnya. Dari situlah sang ayah kesal, akhirnya mengejar si Tsutomu. Setelah penangkapan Tsutomu Miyazaki yang disergap oleh polisi melanjutkan pencarian bukti-bukti di apartemennya si Tsutomu Miyazaki. Nah, disitulah polisi menemukan berbagai bukti yang menguatkan bahwa dia pelaku pembunuhan anak-anak yang selama ini hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Nah, di apartemennya si Tsutomu ini menemukan 5.000 kaset video dari mulai anime, slasher, dan video dia sedang menyalahgunakan mayat yang sudah dia mutilasi. Dan gak cuman itu aja, polisi menemukan mayat yang keempatnya, yaitu Ayako, di lemari apartemennya si Tsutomu Miyazaki ini yang sudah membusuk di lemari. Dan mayat yang ditemukan di lemari ini tangannya itu hilang. Tsutomu Miyazaki ini kayaknya santuy. Wartawan mencatat bahwa Tsutomu Miyazaki ini tidak peduli atas penangkapan dan persidangan dirinya, kayak nggak merasa bersalah gitu. Dan psikoanalis yang memeriksa Tsutomu Miyazaki selama persidangan menunjukkan kurangnya hubungan oleh orang tuanya sebagai awal penyimpangan dia melakukan pembunuhan ini. Mereka juga mencatat bahwa kurangnya komunikasi pada keluarga Tsutomu Miyazaki. Nah, dan parahnya, orang tua kandung dari Tsutomu ini secara terbuka tidak mengakui bahwa Tsutomu ini adalah anaknya. Akhirnya pada tahun 1994, ayahnya si Tsutomu Miyazaki bunuh diri. Meskipun Tsutomu Miyazaki mempunyai gangguan jiwa, pada 17 Juni 2008, Tsutomu Miyazaki tetap dijatuhi hukuman mampus. Dijatuhi hukuman mati. Buat kalian gimana video kali ini, serem atau enggak? Support aku terus dengan cara di like, comment, and subscribe. Bye, see you next time.